Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Siregar dengan NIM 0309213027 dari kelas Tadris IPS 3 semester 4 tahun 2021, program studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Adapun tujuan utama saya di sini dalam pembuatan video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Humaidah Boru Hasibuan MAG. Oke, di sini saya akan membawakan tema dengan pembahasan hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, saya akan membawakan tema yang telah saya sampaikan tadi dengan 4 poin utama yang akan saya paparkan poin demi poinnya. Maka daripada itu, ikuti paparan yang akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu mengenai definisi hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, definisi pendidik di sini bergaris besarkan yaitu seorang guru, di mana seorang guru di sini bertugaskan yang pertama untuk menambah wawasan peserta didik, yang kedua menyampaikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk disalurkan kepada peserta didik, yang ketiga mengembangkan pola daya pikir maupun kreativitas yang dimiliki peserta didik, yang keempat mengembangkan keterampilan yang ada pada jiwa peserta didik, dan yang kelima adalah mengarahkan peserta didik ke jalan yang benar, di mana sebelumnya peserta didik itu semisalkan berada pada perlakuan menyimpang. Nah, guru bertugaskan di sini untuk membawanya kembali ke arah jalan yang benar sesuai dengan norma-norma ataupun aturan yang telah ditetapkan. Itu tadi makna guru maupun pendidik secara singkat dalam kajian umumnya. Kalau seandainya makna guru maupun pendidik secara kajian perspektif filsafat pendidikan Islam itu seperti apa ya? Oke, di sini makna guru ataupun pendidik secara perspektif filsafat pendidikan Islam yaitu guru memiliki potensi utama dalam menyalurkan wawasan ataupun pengetahuan kepada peserta didik berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap surah, ayat maupun hadis yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Hal tersebut akan menjadi pedoman guru dalam mengelola ataupun mengevaluasi setiap keputusan, tindakan maupun penyampaian materi yang akan diberikan kepada peserta didik untuk menjadi acuan dia mendapatkan ilmu secara dunia maupun ilmu secara akhirat. Poin yang kedua yaitu pemikiran filosof pendidikan Islam mengenai hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya mengambil salah satu contoh daripada pemikiran ini, yaitu salah seorang yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun di sini memandang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai suatu akomodasi yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa melibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang ataupun perilaku yang salah. Karena guru di sini sebagai salah satu panutan, contoh, dan juga sebagai suatu pembimbing yang akan dapat mengarahkan peserta didik
Untuk daripada itu, guru juga harus bisa ataupun tenaga pendidik juga harus bisa bersikap secara profesionalisme, lalu juga harus bisa meningkatkan mutu kualitas daya pikir agar nanti sekiranya bisa mengembangkan eksistensi yang ada pada jiwa peserta didik secara nilai-nilai ajaran agama Islam. Poin yang ketiga yaitu mengenai implikasi pelaksanaan pendidikan Islam di lembaga formal dan lembaga informal. Terlebih dahulu, saya akan mengkaji dari sudut pandang lembaga formal. Lembaga formal di sini salah satunya mencakup yaitu sekolah. Sekolah menjadi tempat ataupun wadah para pendidik untuk bisa menyampaikan setiap materi ataupun wawasan kepada sasarannya yaitu peserta didik, di mana peserta didik nanti di sini akan mengelola ataupun memproses setiap penyampaian materi yang diberikan oleh pendidik agar nantinya dapat menjadi suatu karya, di mana karya tersebut berupa sikap yang menonjolkan bahwasanya peserta didik tersebut berhasil menerima materi ataupun paparan yang disampaikan oleh pendidik tadi sebagai nilai-nilai dalam mengembangkan attitude, etika, maupun pola daya pikir yang tertera pada ajaran nilai-nilai agama Islam. Untuk daripada itu, guru juga harus bisa mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam yang dimana nantinya dapat membentuk karakter maupun adab secara Islamiyah, baik itu di dalam rohani maupun secara di luar non-rohani. Adapun lembaga non-formal di sini yaitu salah satunya seperti tempat perwiritan. Tempat perwiritan di sini bisa dilaksanakan seperti pada ruang lingkup masjid maupun pada ruang lingkup rumah. Nah, pendidik di sini bisa memanfaatkan keadaan ataupun kondisi tersebut dengan cara menyampaikan poin-poin wawasan ajaran-ajaran agama Islam yang tersirat ataupun tersurat di dalam Al-Quran kepada masyarakat yang berhadir di acara perwiritan tersebut untuk nantinya bisa menambah wawasan daya pola pikir daripada masyarakat tersebut yang berguna untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan secara pribadi. Poin yang keempat ataupun poin yang terakhir yaitu pembahasan yang sudah saya pilih dari awal tadi tercantum juga di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berikut saya akan mencoba untuk membacakan surah Al-Alaq. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama allazi bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kesimpulan surah Al-Alaq dari ayat 1 hingga ayat 5 memiliki makna penting, yaitu di mana Allah menciptakan kita sebagai manusia dari segumpal darah dan Allah mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya.
Di sini saya bisa mengambil pesan moral berdasarkan sudut pandang saya bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia yang diciptakan paling sempurna, derajatnya yang paling tinggi karena memiliki daya akal, daya pikir untuk bertindak dalam mengambil keputusan. Disinilah kita dituntut untuk bisa terus menuntut ilmu, belajar, menggali wawasan hingga kemanapun agar kita bisa diperkaya oleh pengetahuan-pengetahuan, tidak seperti pada zaman jahiliyah ataupun zaman pembodohan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya jelaskan dari setiap poin awal hingga poin akhir. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Kepada ibu dosen pengampu, saya memohon maaf apabila terdapat beberapa kosakata ataupun terdapat beberapa poin-poin yang tidak detail saya sampaikan. Saya sudahi penjelasan daripada tema pembahasan saya kali ini. Masya Allah, tabarakallah untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya menjadi asumsi dalam teori saja, namun pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.